Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu murid yang saya bimbing spiritualnya, seorang ibu rumah tangga yang sudah tidak memiliki suami lagi tetapi sudah punya anak. Mimpi yang akan saya ceritakan ini berkaitan dengan takdir yang akan terjadi tentang diri beliau dan juga tentang anaknya dan juga tentang calon suaminya yang ada di luar negeri yang sekarang sudah menjalin hubungan dekat. Sebut saja saudara kita itu dengan nama Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani bermimpi melihat sosok laki-laki memakai jubah yang ada tutup kepalanya. Laki-laki tersebut mengajak Fulani untuk mengikutinya. Fulani sedang duduk bersama banyak orang. Fulani digandeng. Lalu sosok laki-laki tersebut menyuruh Fulani mengikutinya untuk melaksanakan sholat di belakangnya. Kemudian terdengar suara dari orang-orang di sekitarnya dengan mengatakan, "Fulani, itu Fulani." Kemudian seperti ada suara yang mengatakan bahwa sosok laki-laki tersebut bermazhab Maliki. Lalu berganti visual, bahwa pergantian visual mimpi itu diperlihatkan. Fulani berkata kepada anak perempuannya dengan perkataan, "Hei, lihat, itu ada anak kucing." Muncul dari celah-celah, lalu muncul anak kucing lagi dan lagi. Kalau nggak salah 2 atau 3 anak kucing. Itulah visual mimpi yang dialami saudari kita. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah. Ada yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat, dan juga ada visual mimpi yang tidak perlu ditakwil. Maksudnya akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan sebagaimana visual mimpinya, karena tidak memiliki makna tersirat. Ketika ada visual di dalam mimpi itu, laki-laki memakai jubah yang ada tutup kepalanya, itu memiliki makna tersirat bahwa laki-laki tersebut memiliki kadar ilmu agama yang banyak dan juga tentang kualitas ketakwaannya. Itu bagus dari sudut pandang Allah. Mimpi tentang baju juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi yang dialami beliau adalah diperlihatkan kepada beliau ada orang memakai baju sedada, ada juga orang memakai baju di bawah dada, dan juga diperlihatkan Umar bin Al-Khattab, sahabat beliau, memakai baju yang ditarik, maksudnya bajunya panjang. Ketika beliau ditanya apa takwilnya, Nabi Muhammad mentakwilkan itu adalah agama. Jadi, panjang pendeknya baju yang dipakai oleh seseorang di dalam mimpi itu berkaitan dengan kadar ilmu agamanya dan otomatis juga tentang kualitas ibadahnya. Dan ketika ada visual di dalam mimpi itu bahwa Ibu Fulani digandeng oleh laki-laki tersebut dan dianjurkan untuk mengikuti beliau sholat di belakangnya, itu memiliki makna tersirat. Insya Allah nanti laki-laki tersebut itulah yang akan menjadi jodoh bagi Ibu Fulani. Sehingga nantinya laki-laki tersebut mengajak Ibu Fulani untuk melakukan ketakwaan kepada Allah yang salah satunya adalah sebagaimana visual mimpinya, yaitu mengerjakan sholat berjamaah. Makna mimpi inilah yang menjadi penguat dari takwilan yang tadi saya sebutkan tentang visual jubah yang memiliki makna tersirat tentang kadar ilmu agama dan tentang kualitas ketakwaannya. Karena ketakwaan itu harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak, maka tertolak. Visual melakukan sholat itu adalah bukti ketakwaan seseorang karena sudah mengikuti anjuran
firman Allah pada surat Toha ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi, laki-laki calon suami dari Ibu Fulani itu adalah orang yang mengingat Allah, zikrullah, dengan cara salah satunya mengerjakan sholat, yang mana dengan mengerjakan sholat itu nantinya laki-laki tersebut dicegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika nanti Fulani mengikuti beliau, maka Ibu Fulani juga otomatis dihindarkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar juga. Lalu ketika ada visual, ada orang yang mengatakan Fulani, itu sekedar penguatnya, simbol penguat bahwa Allah mentakdirkan Ibu Fulani itu yang menjadi jodoh dari laki-laki yang mengajak Ibu Fulani itu sholat. Sedangkan ketika ada simbol visual di dalam mimpi itu bahwa ada suara yang mengatakan bahwa sosok laki-laki tersebut itu bermazhab Maliki, itu tidak perlu ditakwil, karena visual mimpi tersebut sesuai dengan kehidupan nyata bahwa calon suami dari Ibu Fulani yang beliau kenal, orang dari luar negeri itu, memang bermazhab Maliki. Ketika di dalam mimpi itu berganti suasana dengan visual bahwa Ibu Fulani mengatakan kepada anak perempuannya, hei lihat itu ada anak kucing muncul dari celah-celah, lalu muncul anak kucing lagi dan lagi, kalau nggak salah 2 atau 3 anak kucing. Itu memiliki makna tersirat tentang ilmu hadis dari Abu Hurairah yang nantinya akan diajarkan oleh laki-laki yang insya Allah akan menjadi suaminya Ibu Fulani. Karena seperti yang tadi saya takwilkan tentang jubah yang dipakai beliau itu memiliki kadar ilmu agama yang banyak. Beliau itulah yang nanti mengajarkan ilmu-ilmu hadis dari Abu Hurairah kepada anak perempuan Ibu Fulani dan juga sekaligus Ibu Fulani. Diberikan secara bertahap, makanya muncul anak kucing lagi dan lagi. Kenapa simbol anak kucing itu saya takwilkan sebagai ilmu hadis dari Abu Hurairah? Karena arti dari Abu Hurairah itu adalah bapak anak kucing kecil. Nama Abu Hurairah itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdus Syams, yang artinya hamba matahari. Dulunya itu berbuat syirik dengan menghamba kepada matahari sebelum beliau itu masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, Nabi Muhammad merubah dengan nama Abdurrahman. Nah, Abdurrahman tersebut menyukai anak kucing kecil, dipelihara dengan kasih sayang. Karena Nabi Muhammad melihat beliau itu sangat sayang kepada anak kucing, maka diberilah julukan nama Abu Hurairah, yang artinya bapak anak kucing kecil. Makanya takwilnya tentang anak kucing kecil yang dialami mimpi dari Ibu Fulani itu adalah tentang ilmu hadis dari Abu Hurairah yang nanti akan beliau dapatkan. Begitu juga dengan anaknya. Mimpi tentang kucing juga dialami istri saya ketika saya di dalam kehidupan nyata mengajarkan tentang hadis-hadis dari Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka istri saya bermimpi kucing berwarna putih masuk ke dalam rumah, sedangkan kucing yang berwarna berbeda-beda tidak masuk ke dalam rumah. Nah, kucing yang satu warna yaitu putih dipegang, dielus-elus oleh istri saya. Yang itu maknanya ilmu hadis dari Abu Hurairah yang hakiki, yang benar, itu sudah diterima dan dipahami oleh istri saya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi bukan hanya kembangnya tidur, tetapi adalah salah satunya adalah mimpi petunjuk dari Allah. Untuk mengetahui dalilnya bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Assalamualaikum.